Magang di KPU membuat saya lebih memahami bahwa penyelenggaraan pemilu membutuhkan proses panjang, teliti, transparan, dan penuh tanggung jawab. Saya lebih menghargai kerja keras para penyelenggara pemilu. Ya. Dinamis persembahan KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Klaten. Nah, teman pemilih, setiap anak muda tentu punya cara masing-masing untuk mengembangkan diri. Nah, ada yang aktif sebagai berkegiatan di organisasi, kemudian ada yang mengikuti pelatihan, mungkin juga menjadi relawan. Terus kemudian juga ada yang mencoba pengalaman baru, seperti misalnya program magang ya. Dan semua itu merupakan bagian dari proses membangun keterampilan yang akan menjadi bekal di masa depan. Dan bertepatan dengan peringatan World Youth Skill Day atau Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Podcast Dinamis kali ini mengajak teman pemilih berbincang langsung dengan dua orang mahasiswi yang baru memulai pengalaman magang di KPU Klaten. Nah, melalui obrolan santai nanti teman pemilih, kita akan mendengar bagaimana pengalaman tersebut membantu mereka untuk belajar banyak hal, mulai dari keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, hingga nanti bagaimana pengalaman itu membuka sudut pandang baru tentang tentunya demokrasi dan juga kepemiluan. Nah, kita sapa bersama teman-teman. Halo, apa kabar? Halo. Nah, kita di sini ada dua orang mahasiswi yang kebetulan sedang melaksanakan magang di KPU Klaten. Nah, sebelum kita ngobrol nih ya, boleh kenalan dulu dong dengan teman pemilih, siapa namanya, kemudian nanti berasal dari kampus mana, jurusan apa mungkin, dan juga sekaligus sedang menjalani kegiatan apa saat ini. Halo, perkenalkan nama saya Meika. Saya Zabil, kami dari program studi akuntansi dari Universitas Widya Dharma Klaten. Kami sedang mengikuti kegiatan magang di sini. Oke, nah di sini teman pemilih ada Meika dan juga Zabil ya. Oke, nah mereka ini dari Universitas Widya Dharma ya Kak. Sekarang sudah berapa lama di Klaten kemarin ini, di KPU Klaten? Baru sekitar 2 minggu. Baru 2 minggu. Nanti rencananya berapa lama magangnya? 1 bulan. 1 bulan, oke. Nah, terima kasih udah mau datang di podcast Dinamis. Nah, kan kalian ini baru aja ya memulai program magang di KPU Klaten nih ya. Nah, aku penasaran nih, apa sih yang membuat kalian nih tertarik untuk memilih KPU Klaten sebagai tempat magang? Kami memilih magang di KPU Klaten karena ingin mencari pengalaman baru, khususnya di instansi pemerintahan. Selain itu juga pengen mengetahui secara langsung gimana KPU itu bekerja dan gimana proses penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Juga pengen mengembangkan diri dengan nyoba lingkungan kerja yang berbeda dari yang saya pelajari di bangku kuliah. Kok kepikiran tiba-tiba KPU gitu ya? Kan kalau orang awam mungkin kan KPU kerjanya mungkin cuma pas pemilu mungkin gitu kan ya. Kepikiran nggak sih kalau nanti kerjaannya apa di sana kayak gitu, kepikiran nggak? Sebelum magang itu kan kita berpikirnya kalau KPU itu cuma sibuk di pas pemilu aja. Jadi kayak kita mikir paling kerjanya cuma 5 tahun sekali. Tapi pas udah menjalani kegiatan magang, ternyata banyak banget kegiatan yang berjalan setiap hari. Kayak ada program Bumenol, terus ada pembuatan konten, rekap data, sama ya masih banyak lagi kayak sosialisasi dan lain-lain. Iya, tapi kalau secara bayangannya nih, udah pernah nggak sih kebayang KPU kalau nggak pemilu ngapain gitu, udah kebayang belum? Belum terbayang sih, baru di sini. Berarti cuma ini ya, pikirnya nanti kita ngapain ya di sana gitu kan ya. Berarti kan mungkin sebelumnya udah pernah tahu belum KPU Klaten dari mungkin media sosial atau dari website kami, udah pernah belum ngecek-ngecek gitu? Sudah pernah ngecek website. Gitu. Oke, jadi kan kita kegiatan semua ada di sana kan ya. Berarti kan paling tidak masyarakat juga tahu kita ngapain aja sih setiap hari KPU kalau nggak pemilu gitu ya. Oke, nah karena kita ini kan tema kita kali ini kan tentang memperingati Hari Keterampilan Pemuda ya. Keterampilan Pemuda Sedunia ini tanggal 15 Juli ya. Nah, aku ingin tahu nih kalau mulai dari hal yang sederhana dulu deh ya. Kalau mendengar kata skill ya, Hari Keterampilan kan skill ya, atau skill atau keterampilan ya. Apa sih yang terlintas di benak kalian
kalau kita bahas soal skill? Kalau menurut aku itu skill itu kayak kemampuan atau keterampilan yang itu nggak tumbuh dari pas kita bawaan lahir, tapi itu masih bisa tetap dipelajari, diasah. Iya, dengan pengalaman tentunya ya. Nah, kalau kita langsung mengaitkan skill dengan kemampuan teknis atau pekerjaan, itu padahal sebenarnya keterampilan itu juga mencakup cara kita juga misalnya berkomunikasi, cara kita bekerja sama, sampai juga bagaimana kita juga menyelesaikan masalah. Karena kan mungkin kalau di kampus kita cuma mendapatkan apa ya, pelajaran dari materi kuliah. Nah, padahal itu juga membangun skill kita, tetapi ada skill-skill lain yang kita mungkin bisa dapatkan ketika kalian magang misalnya. Di sini ada mungkin problem solver misalnya kayak gitu kan, kita bagaimana menyelesaikan masalah ketika ada kendala ketika kita dapat pekerjaan tertentu misalnya. Kemarin pertama kali dapat kerjaan apa sih di sini pas pertama datang? Pertama kali itu bantu mempersiapkan ruangan rapat. Oke, kalau selain itu selama ini dapat apa nih pekerjaan apa selama ini? Kita bantu proses pembuatan konten, terus juga ngerekap data. Iya, ngerekap data sama pernah Rekap surat keluar. Iya, Oke, yang benar-benar pekerjaan kantor sehari-hari ya. Nah, oke. Nah, kalau menurut kalian nih ya, di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini ya, sebagai anak muda tentunya ya, keterampilan apa sih yang paling penting dimiliki oleh generasi muda saat ini? Kalau menurut aku yang paling penting itu komunikasi, soalnya sekarang hampir semua kegiatan itu butuh komunikasi, mau sama orang, mau di organisasi ataupun di dunia kerja, itu kan butuh komunikasi. Jadi kayak kita juga harus bisa buat nyampein pendapat sama menerima pendapat orang lain juga. Selain itu apa? Kalau menurut Zabila apa? kalau menurut aku mungkin nambahin berpikir kritis. Soalnya kan sekarang informasi datang cepat banget. Kadang kita lihat satu video itu belum tentu bisa langsung dipercaya, belum tentu itu videonya udah lengkap. Jadi kayak kita harus cari informasi dulu. Ya, Berpikir itu kritis. dia. Nah, sekarang karena ya kalau yang aku bilang tadi ya perkembangan zaman ya, setiap orang bisa menaikkan berita apapun, menaikkan isu apapun ya di media sosial. Nah, itu tadi kemampuan kita untuk menyaring ya informasi itu juga penting. Nah, itu juga nanti akan bermanfaat ketika kita berada di dunia kerja ya. Dan betul juga kalau komunikasi itu juga salah satu hal yang sangat penting karena memang semua pekerjaan itu pasti kan harus dikomunikasikan. Kalau komunikasinya tidak lancar, maka hasil akhirnya juga akan berbeda. Nah, kalau selain kemampuan akademik ya, tadi kan kemampuan komunikasi, selain itu juga apalagi sih ya, kerjasama tim ya, terutama kerjasama tim. Kemudian betul sekali tadi berpikir kritis dan juga ada lagi nih manajemen waktu juga. Jadi kan pasti kan pekerjaan punya target ya. Nah, boleh cerita nggak pengalaman kalian nih misalnya kaitannya dengan ini tadi skill-skill mungkin di kampus pernah ikut organisasi atau apa gitu? Iya, kita berdua ikut organisasi BEM fakultas. Nah, ya makanya itu berarti kan di situ ada pasti kan punya program kerja kayak gitu kan. Nah, di situ juga ada tantangan untuk berkomunikasi dengan teman-teman gitu kan. Seberapa penting sih keterampilan ini kalian udah pernah praktek seberapa jauh kalau cerita di organisasi pengalaman itu? Ya, kalau pas di organisasi kan tiap bikin acara pasti kita buat runtutan acaranya. Itu pasti komunikasi sama teman-teman, gimana cara buat acara itu bisa berlangsung sama ya koordinatornya. Gitu. Nah, berarti biasanya apa? Maksudnya dari dalam kampus aja atau juga sama melibatkan pihak luar udah pernah belum kalau kayak gitu? Melibatkan pihak luar itu kita pernah berbagi takjil sama pernah bakti sosial ke panti. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang nanti akan penting sekali ya, karena kan nggak mungkin cuma langsung jadi kan, pasti kan awalnya kita pasti rapat, yang pertama pasti rapat komunikasi dulu sama tim gitu kan, setelah itu baru membentuk nanti bagi tugas nih, yang ini bagian apa, terus ada target waktunya gitu kan. Itu skill-skill yang tidak bisa dipelajari gimana ya, harus diasah istilahnya gitu loh, harus diasah gitu. Semakin
sering kita terjun di dunia seperti itu, nanti akan semakin terbiasa kan, gitu ya. Nah itu yang anak-anak muda harus diasah terus ya. Tapi gini ya, kita balik lagi nih ke magang tadi ya. Meskipun baru beberapa waktu nih menjalani magang di KPU Klaten nih ya, udah ada belum sih pengalaman yang mungkin agak berkesan, mungkin agak belum pernah seperti itu sebelumnya, pernah nggak ngalamin itu, misalnya dapat tugas apa gitu? Pernah, kan kita merekap data itu kan sebelumnya pas di kampus paling cuma belajar aja, tapi ini kita bisa secara langsung gitu, tahu gimana merekap data itu, gimana surat keluar itu gitu. Jurusannya apa sih tadi? Jurusannya akuntansi. Akuntansi ya. Bantu di bagian keuangan udah pernah belum? Udah. Kemarin bikin apa? Itu ngumpulin data, nota-nota itu disesuaikan sama suratnya yang sebelumnya. Kalau akuntansi itu kalau di sini udah pernah yang sesuai dengan yang kalian dapat di kampus terus praktek di sini itu apa? Kalau akuntansi? Ya itu menyusun nota-nota itu, terus juga kan kalau merekap itu pakai Excel juga, akuntansi kan juga pakai Excel, jadi kayak ya walaupun beda konteks tapi tetap pakai aplikasi yang sama. Oke. Kalau bikin video dan sebagainya udah pernah belum sebelumnya? Bikin liputan, misalnya bikin konten gitu udah pernah belum? Kalau untuk dari kampus belum pernah, baru terjun di sini. Oh ya, kemarin karena saya ingat kemarin teman berdua ini baru datang, saya sudah minta tolong untuk bikin konten, teman pemilih ya. Jadi ternyata saya baru tahu kalau ternyata jurusannya akuntansi ya. Dan ternyata ya nggak apa-apa, yang namanya juga kita belajar ya. Tapi ternyata juga oke juga, nanti bisa dilihat kontennya di media sosial kami ya teman pemilih. Nah memang kalau magang itu apapun yang pekerjaan apapun dicoba aja gitu kan. Nah itu siapa tahu kita memang sebenarnya mampu kita, tapi kadang kita nggak percaya diri kan gitu, ternyata bisa gitu kan. Oke, nah dari berbagai kegiatan yang sudah diikuti nih ya selama magang, kira-kira keterampilan apa sih, balik lagi kita ke skill tadi ya, keterampilan apa yang mulai dipelajari atau mungkin mulai berasa, wah aku berkembang nih, aku di sini lebih berkembang, lebih tahu apa? Kayak kalau sama magang itu ngerasa lebih berkembang di disiplin sama tanggung jawab, terus juga kan ketelitian juga, terus sama kemampuan beradaptasi sama kreativitas. Kalau kuliah itu dalam 1 minggu berapa kali? Tiap hari nggak? Enggak, cuma 5 hari atau enggak kadang 4 hari sih. Berarti kalau kuliah itu padahal paling 1 hari berapa jam? 1 hari sekitar 4-6 jam. 4-6 jam. Nah, kalau di KPU berangkat jam setengah 8 ya, karena jam kerjanya setengah 8, pulangnya jam 4. Oke, nah itu tadi ya. Memang kita belajar disiplin dari situ ya. Jadi tiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, teman pemilih, teman-teman ini magang sejak pagi sampai sore ya. Oke. Nah, sekali lagi nih, selama berada di KPU nih, kan tentu kan kalian juga lihat ya gimana cara pegawai di sini bekerja sama ya. Kan nggak bisa kan bekerja sendiri, pasti kan saling koordinasi ya. Nah, menurut kalian nih, seberapa penting sih kerja sama tim dalam menyelesaikan pekerjaan di sebuah lembaga? Nah, kalau kalian lihat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang di KPU, kakak-kakak ini loh. Nah, seberapa penting sih kerja sama tim? Kalau menurut saya sih itu sangat penting, soalnya kan pekerjaannya itu kan banyak, jadi kayak kalau misalnya nggak bekerja sama tim itu nanti berjajaran gitu, terus juga kan pembagian tugas sesuai dengan tupoksi bidangnya. Betul. Iya, kan udah tahu belum kalau di sini ada berapa divisi gitu, udah sampai situ belum? Belum. Nah, kita di sini kan ada ya, sekaligus nanti mungkin ada teman pemilih yang teman pemula mungkin belum tahu, pemilih pemula ya. Jadi di KPU itu ada komisioner dan juga ada sekretariat. Jadi komisioner itu ada 5 orang, 1 orang ketua KPU. Udah tahu ketua KPU? Bapak Primus ya, ketua KPU. Kemudian ada anggotanya 4.
4 ini 1 perempuan, terus yang 3 laki-laki. Nah, masing-masing ini membawahi divisi. Kemudian nanti ada yang namanya sekretariat. Kalau sekretariat itu biasanya ASN semua. Nah, sekretariat yang memimpin itu sekretaris itu Ibu Ika. Nah gitu, nanti Bu Ika ini membawahi subbagian. Nah subbagian nanti ada keuangan umum logistik, itu Pak Sony. Yang menerima kalian magang itu Pak Sony. Kemudian ada SDM dan juga Parmas. Kemudian ada program data, Rendatin, itu yang ya ini berkaitan dengan yang saat ini sedang berjalan itu adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah itu. Kemudian ada Parmas SDM, kemudian ada teknis dan hukum. Nah teknis dan hukum ini yang paling berperan ketika tahapan pemungutan suara, penghitungan suara itu di teknis semuanya. Nah itu mungkin nanti bisa untuk pengetahuan lagi ya, karena di setiap divisi ini masing-masing tugasnya berbeda. Nah kalau pandangan kalian nih setelah lihat secara langsung aktivitas di KPU nih saat ini sedang non tahapan ya. Nah, apa sih pandangan kalian tentang penyelenggaraan pemilu ini yang berubah dibandingkan sebelum kalian magang? Mungkin ketika magang, pemilu itu 5 tahun sekali misalnya kayak gitu. Sekarang ketika udah lihat langsung gimana pandangannya? Magang di KPU membuat saya lebih memahami bahwa penyelenggaraan pemilu membutuhkan proses panjang, teliti, transparan, dan penuh tanggung jawab. Saya lebih menghargai kerja keras para penyelenggara pemilu. Ya betul, karena memang tidak bisa pemilu itu bahkan 1-2 tahun sebelumnya sudah persiapan. Jadi tidak bisa kita bekerja 5 tahun sekali, itu tidak bisa. Jadi memang sebelumnya sudah persiapan, mulai dari yang paling pertama itu menyiapkan anggarannya. Itu butuh rapat berkali-kali untuk menyiapkan masing-masing tahapan itu butuhnya apa aja sih kayak gitu. Nah, terus kemudian juga setelah itu nanti menyusun jadwal tahapan yang pertama harus apa pemutakhiran data pemilih, harus rentang waktunya sampai kapan kayak gitu, menyiapkan logistik, banyak sekali yang dilakukan. Nah kalau sekarang kalian magang di masa non tahapan ya, saat ini kami sedang banyak-banyaknya kegiatan untuk peningkatan kapasitas. Itu peningkatan kapasitas misalnya ya dengan banyak, kalau lihat di media sosial banyak kan berita rapat ini rapat itu, mungkin Zoom meeting, ya itu Zoom meeting salah satunya karena ada efisiensi. Jadi kita memanfaatkan Zoom meeting itu biasanya yang menyelenggarakan nanti ada KPU RI, kemudian ada KPU provinsi, itu memberikan semacam kayak ya peningkatan kapasitas. Dan juga kalau selain itu juga kalau tadi seperti yang kamu bilang ya, mungkin ada Bu Menul gitu kan. Kemarin tadi ikut ya kemarin ya, setiap hari Rabu ya. Nah itu seperti pengembangan dari kita sendiri dari KPU kabupaten kota kan masing-masing boleh mengembangkan dengan program masing-masing. Nah kita salah satunya itu Bu Menul dan juga ada Bu Kaji. Bu Kaji itu Rabu mengkaji, kalau Bu Menul Rabu menulis. Nah itu di situ ada bagaimana kita diajarin caranya nulis yang baik, termasuk juga kalau Bu Kaji lebih ke mengkaji tentang misalnya peraturan kayak gitu. Nah nanti ketika sudah masa pemilu kita udah siap untuk dengan kapasitas yang lebih baik lagi gitu. Nah kita balik nih ke anak muda ya. Tentang skill dan juga demokrasi. Baik lagi ke tadi skill dan demokrasi ya. Nah sekarang anak muda itu hampir setiap hari bersentuhan dengan media sosial kan ya. Nah ketika kita menemukan berbagai macam informasi ya, terutama yang berkaitan dengan politik dan juga pemilu misalnya ya, biasanya itu bagaimana sih menyikapinya? Kalau sekarang itu kan tentang pemilu, tentang politik biasanya kan agak sensitif ya gitu loh. Nah kalau kalian gimana selama ini kalau dengar berita politik gitu gimana? Kan saat ini tuh di media sosial tuh informasi tuh cepet banget nyebar, terus juga nggak semuanya tuh berita yang benar gitu. Jadi kayak kita harus nggak boleh langsung percaya, kita harus cek dulu misal dari web atau dari
situs-situs yang terpercaya, terutama kalau berkaitannya dengan politik atau pemilu. Jadi kita harus ngecek sumber resminya dan mastiin informasi itu benar sebelum nyebarin ke yang lain. Jadi selama ini gitu ya, berarti kan memang apalagi kalau sekarang kan yang paling sering berita tentang pemerintahan, bagaimana pemerintahan dijalankan, seperti itu ya. Dan ketika kita kan sering sekali banyak berita yang berkembang itu kan terkadang ya mungkin ada yang menyudutkan pemerintah, mungkin ada yang enggak gitu kan. Nah itu kan ketika nanti masa pemilu, berita-berita seperti itu akan sangat mempengaruhi kan untuk pemilih gitu kan. Ya memang dibutuhkan apa yang tadi kalian bilang, kritis dalam membaca berita juga. Nah itu penting juga. Nah kalau ada juga nih anggapan kalau urusan demokrasi atau pemilu itu hanya penting ketika tahapan, ketika cukup umur dan juga atau menjelang hari pemungutan. Kalau yang belum umur biasanya ngapain? Nggak peduli istilahnya gitu loh. Nah terus sebagai anak muda nih kalian nih, bagaimana sih pendapat kalian tentang ini? Kalau menurut saya sebagai anak muda tuh perlu peduli terhadap demokrasi sejak dini karena kebijakan yang dihasilkan akan mempengaruhi kehidupan kita semua, mulai dari pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga pembangunan daerah. Betul. Nah, memang kalau tujuan dari memilih pemimpin ini kan nanti pemimpin ini yang akan memimpin pemerintahan ya, dan pemerintahan ini kan akan masuk ke segala sektor yang apapun keputusannya pemerintah itu kan nanti kita akan ikut terpengaruh ya. Jadi saya sepakat ya, justru generasi muda ini adalah bagian penting dari masa depan demokrasi ya teman pemilih. Nah semakin dini memahami demokrasi, maka semakin siap pula nanti kita menjadi warga negara yang aktif dan juga bertanggung jawab, dan kita punya kesadaran untuk memilih ya. Karena tadi sekali lagi memilih pemimpin bukan sekedar menggunakan hak pilih di TPS ya tentunya, karena pilihan kita nanti akan menentukan arah kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Mungkin mulai dari pendidikan juga, terus kemudian ada lapangan pekerjaan nanti kalau kalian udah lulus ya. Kemudian juga sampai ke hal-hal yang sangat penting, misalnya layanan kesehatan, kemudian pembangunan daerah, terus kemudian sampai di yang level lebih tinggi lagi, misalnya stabilitas ekonomi, harga-harga kebutuhan di pasar, itu memang dipengaruhi oleh pilihan kita, mau tidak mau itu gitu ya. Jadi semua itu tidak lepas dari keputusan strategis yang diambil oleh pemimpin yang kita pilih gitu ya. Jadi meskipun belum memiliki hak pilih ya teman pemilih ya, mungkin yang masih di bangku SMP seperti itu atau SMA awal-awal kan belum 17 ya, itu harus tetap peduli dan belajar terutama tentang demokrasi. Nah, dengan begitu nanti saatnya waktu tiba untuk memilih, kita tidak hanya ikut berpartisipasi, tidak hanya ikut-ikut aja ya, tapi juga mampu menentukan pilihan secara cerdas. Nah, gitu. Nah, oke, setelah ikut melihat nih gimana proses kerja di KPU nih ya, dari dekat ya. Nah, apa pengalaman kalian ini membuat semakin menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu? Pengalaman magang tuh membuat saya semakin sadar bahwa demokrasi itu nggak hanya bergantung sama penyelenggaranya aja, tapi juga pada partisipasi masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang peduli dan ikut berpartisipasi, semakin baik kualitas demokrasi kita. Kalau partisipasi itu bisa dalam bentuk apa aja sih menurut kalian nih? Partisipasi dalam pemilu misalnya? Dalam bentuk pilihan kita. Oh, ikut milih. Iya, Oke. ikut memilih. Kemudian bisa juga jadi penyelenggara. Karena kita biasanya ada yang namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Kemudian ada yang bertugas di desa, ada PPS. Kemudian ada juga kalau pas itu pemilu ada TPS kan. Nah, petugas di TPS juga ada. Nah, sekarang ini kan kita lagi ada pemutakhiran data pemilih. Nah, kalau nggak pemilu, nggak ada petugas coklatnya. Kalau pemilu ada yang namanya petugas coklat. Nanti mereka yang akan mendata masuk ke rumah-rumah gitu. Nah, jadi mungkin nggak hanya sebagai pemilih, bisa juga sebagai penyelenggara gitu.
Nah, kalau kalian nih diberi kesempatan nih untuk menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman seusia ya, apa yang ingin kalian sampaikan nih agar mereka juga terus semangat mengembangkan keterampilan ya, keterampilan dan juga sekaligus lebih peduli terhadap demokrasi. Pesannya jangan takut buat mencoba hal-hal baru, terus belajar, memanfaatkan perkembangan teknologi untuk hal-hal yang positif, tingkatkan keterampilan dan jangan lupa jangan mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Terakhir sebagai penutup ya, apa harapan kalian untuk generasi muda Indonesia di masa depan? Harapannya semoga generasi muda di Indonesia menjadi generasi yang terus mau belajar dan mengembangkan diri dan tetap punya rasa peduli terhadap sekitar. Kalau kalian sendiri cita-citanya apa? Nanti kalau udah lulus, pengennya udah kebayang belum pengen apa gitu? Kalau saya pengen jadi auditor. Oke, karena ini ya, akuntansi ya. Iya. Oke, terima kasih. Semoga harapannya itu nanti terwujud dan tentunya semua berawal dari kemauan kita ya untuk terus belajar, terus kemudian juga terbuka dengan pengalaman yang baru dan juga tentunya ini mengambil peran positif di lingkungan sekitar. Nah, oke, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Dari cerita narasumber kita belajar bahwa keterampilan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk meraih prestasi saja ya, atau ketika kita memasuki dunia kerja. Lebih dari itu, keterampilan seperti berkomunikasi, kemudian bekerja sama, berpikir kritis dan juga beradaptasi, sehingga juga menyaring informasi dengan bijak merupakan bekal penting untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Nah, semoga nanti magang di KPU Klaten juga memberi gambaran ya bahwa demokrasi bukan hanya tentang hari pemungutan suara ya. Nah, karena di baliknya ada proses panjang yang membutuhkan integritas, kerjasama dan juga partisipasi dari banyak pihak ya, karena agar setiap warga negara nanti juga dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Oke, semoga perbincangan hari ini menginspirasi teman pemilih untuk terus mengembangkan keterampilannya dan berani mencoba pengalaman baru juga. Saya Luvita pamit undur diri dan jangan lupa untuk menyimak Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis di YouTube KPU Klaten. Terima kasih telah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamis, persembahan KPU Klaten. Setiap Kamis kami datang membawa terang, dialog santai tapi penuh makna, informasi jelas, demokrasi cerdas untuk pemilih yang lebih berkelas. Ayo buka wawasan, ayo kuatkan peran, demokrasi kuat, Indonesia berdaulat. Dinamis, Saya akan berbicara seterusnya. dialog